Ya, ketemu lagi ke praktek 4 ya. Praktek 4 ini juga Microsoft Excel. Modul kita nanti ya akan membuat seperti ini. Di Excel kita akan membuat angka urut. Kemudian ada bulan Januari ketarik kanan. Kemudian angka-angka yang random ini ya. Ya, kita akan membuat juga ini ada copnya. Bagaimana kalau kita bikin cop di Microsoft Excel ya? Baik, kita jalankan dulu programnya Excel ya. Banyak cara untuk bisa membuka Excel ya. Ini saya kasih contoh yang paling pasti ada ya. Kita perbesar dulu. Judul kita tulis langsung kalau kita ingat. Kalau nggak ingat, ya kita lewat dulu gak apa-apa. Tapi lebih enak yang langsung ngetiknya seperti ini. Tidak di tengah gitu, nggak usah. Tekniknya itu ya kita menyelesaikan dulu pekerjaan yang sederhana. Kita kasih jeda ya, kemudian kita kasih nomor ya, nama Januari ya. Kemudian kita tarik aja Februari, Maret, April sampai bulan November ini yang menjadi contoh. Ini 1 dan 2. Kita blok pojok kecil, kita tarik sampai angka 7 ternyata. Ya, mungkin kalau kurang besar besarin gini. Nama kita tulis kok kita pindah sini? Kalau kita pindah sini, kita masuk ke windownya ini ya. Ada masalah. Oke, untuk nomornya kita kecilin aja. Di angka ini kita bebas sih sebenarnya ya. Silahkan dengan data yang bebas sih. Saya bebas aja ya. Anda ngarang juga nggak apa-apa. Ya, saya pakai 2 digit lah ya. 2 digit. Ini ngarang aja ya. Dua digit boleh, 3 digit boleh. Saya tidak samakan dengan modul ya ini. Yang penting adalah lebih ke data ya. Ya, kalau sudah ya, sesuai dengan contoh, untuk tabelnya selalu ya kita bikinin border di awal. Sebenarnya kalau di Excel itu fokusnya ke tabel. Kemudian untuk bulan ya, ini kalau memang kita perlu singkat saja sebenarnya kalau kita mempertahankan ini berada di satu kolom, satu kertas ya. Kemudian kita blok seperti ini. Kemudian untuk yang judul kita blok, kita merge ya. Untuk judul itu kita merge seperti ini satu-satu. Ya. Khusus untuk bikin garis biasanya kalau kita itu pakainya insert ini shape ya. Ini kita tidak pakai ini kalau di Excel nih, biar stabil. Kita pakainya ini. Nah, jadi kita nyisain kosong ya. Jadi kalau ini nggak ada, kalau Anda lupa menambahkan seperti saya ini, ternyata Anda cukup bikinnya langsung sempit seperti ini biasanya. Maka siapkan klik kanan, insert, klik kanan, posisi 4, klik kanan, insert, klik kanan, insert.
sehingga kita di tengah-tengah ini ya. Nah, kita punya sisa ini sama ini ya. Kemudian kita blok seperti ini, kemudian kita kembali ke home, pilih border. Nah, bordernya ini kita pilihnya yang ini, top and thick bottom border, yang atas kecil, yang bawah tebal. Kita klik, kita lihat nih. Nah, seperti ini, kita tinggal geser ke atas. Nah, ini kalau misalnya kita memanjangkan tabel, ya ini garisnya tetap panjang, akan mengikuti sepanjang tabel. Jadi enaknya gitu. Ya, berikutnya baru kita memasukkan gambar. Gambarnya ambil dari komputer boleh, ngambil dari internet juga boleh. Misalnya kita ngambil dari internet, maka kita bisa Google logo gitu ya. Misalnya logo LKP SCTC. Nah, di sini kita bisa ambil. Kemudian nih kebetulan, ini ada kotak-kotak, ini putih, ini kotak-kotak. Ini berarti dia itu transparan. Kita klik kanan copy image bisa, save image juga bisa. Tapi ini kita biar tidak banyak file di komputer kita pakai copy image. Kalau komputer ada pakai bahasa Indonesia, maka akan ada tulisannya salin gambar. Kita klik aja ya. Kemudian kita masuk ke Excel-nya tentu saja. Paste ya di menu home, paste atau Ctrl V. Karena ini besar banget, maka kita kecilin pojok. Nah, kemudian kita taruh di samping sini. Mungkin ini kurang tebal ya, kita tebalin. Nah, gitu ya. Oke, mungkin pada saat kita selesai ini kita ingin print ya, maka kita gunakan print preview. Ini sebenarnya kadang nggak ada ya. Kalau untuk menampilkan ini harus kita centang di titik ini ya. Jadi di panah ini artinya tampilkan yang lain, kita centang print preview, sehingga nanti kita bisa tambahkan menu atau apa ini, tool, alat print ya, print preview. Kalau kita klik, nah kita bisa langsung cek. Ternyata kalau kita menggunakan kertas putrit tegak, maka dia kelebihan 3 kolom. Gimana caranya biar kita bisa menjadi satu lembar kertas saja, tidak 2 kertas seperti ini? Maka kita perlu atur dulu yang bisa kita kecilin ya. Langkah pertama adalah mengatur kolomnya dulu. Kolom yang bisa kecil dikecilin. Ya. Jangan merubah settingan dulu yang lain. Lihat, masih terasa ada 3 kotak, 3 kolom yang masih di luar. Ya, kita pepetin. Berarti ini nanti ukuran kolomnya nggak sama, nggak ada masalah. Karena ini kan yang terpenting adalah data. Ya, jadi kita tidak perlu khawatir ya kalau urusan ini, karena kita berkaitan dengan data. Katakanlah seperti ini udah oke, tapi masih kurang 1. Kita print preview lagi. Masih ada 1 elemen yang masih keluar. Maka yang langkah berikutnya adalah kita klik ini marginnya sebelah kanan. Kemudian kita geser. Kita perlebar lagi. Sehingga benar-benar masuk ya. Masuk. Oke. Seperti ini ya. Berarti ini kita udah siap untuk nyetak dengan 1 lembar saja. Dan ini kalau mau ditaruh di tengah, kita klik page setup, kemudian margin, kemudian kita secara horizontal tengah gitu ya. Oke, jadi ini benar-benar di tengah antara kiri dan kanan. Oke, gitu ya. Untuk kalau kita langsung print out, print ya, dan hasilnya akan 1 lembar seperti ini. Kalau sudah, kita bisa simpan ya, file, save. Dokumen. Jangan lupa kita namai praktek 4. Ya. Materi tentang membuat kop surat di Excel. Dan apa itu? Ya itu aja, membuat kop ya, nama peserta ya. Kita save. Ya udah. Gitu. Kita akan lanjutkan ke video berikutnya. Sampai ketemu lagi.